Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa nafa wal intifa wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin fi kitabih al-manhaj as-sawi al-fasl ats-tsalits min al-hikam al-warwiyah an a'immati ahli al-bait alaihimus salam. Wa qala nafa Allah bih hab anna Allah katajawaza anil musiin alaysa qad fatahum thawabul muhsinin. Intaha. Masih di dalam perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Allah itu memaafkan orang-orang yang berbuat buruk. Nah, bukankah mereka telah kehilangan pahala orang-orang yang berbuat baik? Artinya kalau orang sengaja meninggalkan kebaikan, melakukan keburukan, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya orang yang bisa melakukan kebaikan dan dia terus menjalankannya. Kalau yang berbuat buruk bisa diampuni, apalagi orang yang terus melakukan kebaikan. Kesalahan apapun yang kita perbuat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asal di dalam melakukannya bukan mengolok-olok Allah. Mengolok-olok Allah itu gampang, nanti diampuni kok. Ya, bersandar dengan ampunannya Allah sehingga dia berani terus melakukan kemaksiatan. Nah, ini namanya istihza kepada Allah. Kalau dia tidak mengolok-olok Allah dan juga tidak meremehkan dosa, bukan dengan menyekutukan Allah, sebesar apapun kesalahannya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa yang hanya antara kita dengan Allah, dari dosa antara hamba dengan Allah. Dosa yang diketahui antara kita dengan Allah, dan dosa bukan dosa antar manusia tapi dosa antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah, itu bisa diampuni. Sehingga dinyatakan oleh Abu Hurairah dalam sebuah riwayat, Allah itu ketika menyidang seorang hamba ditutup, disuruh baca laporannya. Ketika membaca laporannya, dia membaca kebaikan berseri-seri mukanya, bercahaya, senang. Allah bertanya kepadanya, hambaku, tahukah kamu? Iya ya Rob, aku tahu. Bahwa amalanmu yang ini aku terima.
Akhirnya sujud hamba tersebut, bersyukur kepada Allah atas diterimanya amal perbuatan baik yang telah dibacanya. Setelah sujud disuruh lanjut, baca lagi. Baca lagi. Ketika dia membacanya keburukan, kejahatan, kemaksiatan membuat dia sedih, membuat wajahnya murung, gelap. Hambaku tahukah kamu? Ya Rabb, aku tahu. Katanya Allah, aku ampuni dosa-dosamu ini. Sujud dia. Kenapa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Ini dosa antara makhluk dengan al-khaliq, hamba dengan Allah. Dan dosa itu tidak diketahui orang lain kecuali Allah. Diampuni sama Allah. Sujud. Kenapa? Mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya. Lah, orang-orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Allah saat itu, hanya tahu apa? Sujudnya tok. Kelihatan hanya sujudnya. Katanya orang-orang yang nggak mengetahuinya, hamba ini banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, lihat berulang kali sujud. Nggak tahu dia apa yang terjadi antara dia dengan Allah, padahal tadi mukanya takut, tapi berkat keagungan dan kemuliaannya Allah atas dosa yang dilakukannya hanya kepada Allah dan tidak diketahui oleh siapapun, maka Allah bisa mengampuni. Kita kalau berbuat dosa, jangan kemudian menantang ingin berbuat dosa lagi. Kecuali kalau kita terpeleset dalam dosa lain atau dosa lagi, itu beda lagi. Kalau enggak, hindarkan jauh-jauh. Lah kemudian kalau kita berbuat dosa, jangan kemudian merasa hebat, kemudian bercerita-cerita. Itu namanya nantang. Yang dengan itu mungkin tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah bisa mengampuni dosa asalkan dosa tadi itu antara dia dengan Allah dan dosanya dilakukan hanya yang mengetahui dia dengan Allah, bisa diampuni oleh Allah. Tapi bukan berarti wis enak wis lek ngono aku tak ngelakoni. Itu namanya nantang. Ini gambaran, bukan berarti kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan dosa, bukan. Tapi maksudnya kalau orang yang bersalah bisa diampuni oleh Allah, lebih-lebih orang yang tidak bersalah. Tentunya orang yang tidak bersalah terus meningkatkan kemuliaan dan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada orang yang pernah bersalah. Berjalan aja, naik mobil atau motor. Yang satu berangkat duluan, tapi nggak ngelengkap surat-surat motornya atau yang sebagainya. Ada polisi diberhentikan. Yang satunya berangkat telat, suratnya lengkap, mematuhi pelaturan. Dia jalan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan bisa sampai lebih duluan, padahal berangkatnya ngareni. Sedangkan yang tadi walaupun berangkatnya duluan, tapi karena tidak mematuhi, menyalahi aturan, maka dia diberhentikan dan dia mendapatkan masalah. Begitu juga seorang hamba kepada Allah. Kalau kita terus melakukan kebaikan, mentaati peraturan, kita akan berjalan. Tapi yang melakukan hambatan-hambatan, dia akan berhenti. Dia akan interogasi. Kendaraannya siapa,
mau kemana, mana surat-suratnya dan yang lain sebagainya yang membuat dia akan terlambat. Seperti itulah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus terus berusaha untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan. Nah, kalaupun kita melakukan kejahatan, perbuatan dosa, segeralah sadar dan bertobat. Nah, agar kita bisa selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak tahu murkanya Allah itu terletak di mana, dari keburukan kemaksiatan yang mana. Kalau dalam sebuah permainan menguntungkannya itu tidak besar, kita aja main itu, kerugiannya besar atau zongnya itu pasti banyak zongnya. Kita rela main itu, berharap apa? Mendapatkan hadiahnya, padahal zongnya lebih besar. Lah kemaksiatan itu murkanya Allah, murkanya lebih besar daripada zongnya. Kok kita taruhan yang kok nggak takut dengan dengan yang kepastiannya itu lebih besar daripada zongnya. Ampunan juga gitu daripada kebaikan ketaatan. Kemungkinan besar daripada ketaatan kebaikan. Lah kenapa justru kita malah melempem, ya, malah ragu, takut nggak dapet dan lain sebagainya. Padahal kemungkinan besar. Beda dengan permainan yang ada. Nah, permainan yang ada seperti yang umumnya sudah, permainan yang ada itu nggak dapetnya itu lebih besar daripada dapetnya. Orang judi dengan bermacamnya, dapatnya kecil kemungkinannya, gagalnya besar, kemungkinan gagalnya itu besar daripada dapatnya. Tapi seneng. Lah kita ini dalam berbuat dosa, kemungkinan besar azab dan murkanya Allah di dalamnya itu besar daripada zongnya. Lah kenapa kita berbuat? Kemudian kenapa kita tinggalkan kebaikan? Padahal kemungkinan besar ampunan rahmat Allah ada di dalamnya daripada tidak adanya. Kenapa kita hindari? Sesuatu kemungkinan ini kan aneh, berarti kemungkinan besar nggak adanya disenangi, digemari, kemungkinan zongnya disenangin. Sedangkan kemungkinan pasti adanya pahala rahmat dijauhi, adanya murka azab malah didekati. Naudzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita selamat daripada dosa, ya, selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga kita bisa meraih keuntungan dengan pahala rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.